Om Swastiastu. Halo selamat siang Yona Bali, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yohana yang mempunyai suara yang sangat merdu, yang kerap kali mengcover lagu-lagu dengan aransemen yang membuat siapapun yang mendengarkannya ketagihan untuk kembali mendengarkannya. Dan tidak hanya sampai di sana, dirinya juga pernah mengikuti ajang bintang radio dan juga televisi BRTP Bali TV sebagai peserta di tahun 2021 lalu. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama siapa Jayantika, inilah dia, Yohana Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu Yohana dengan segudang talenta yang kini tengah mengenyam pendidikan di Universitas Warmadewa, Unwar, Denpasar. Putu Indira Pradnya Paramita, demikian nama lengkap Yohana yang kerap disapa Indira ini, termasuk salah satu Yohana Bali dengan segudang talenta dan prestasi di bidang musik, seni, dan budaya Bali. Dalam bidang musik khususnya bernyanyi, mahasiswa semester 7 Prodi Teknik dan Perencanaan ini menceritakan terjun di dunia musik karena dorongan serta dukungan dari nenek serta kakeknya. Mengawali kegiatan bermusik khususnya bernyanyi, Indira diajak terjun langsung oleh neneknya untuk mengikuti lomba di salah satu pusat perbelanjaan di kota Denpasar. Indira masih ingat, ketika itu dirinya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Untuk lomba pertama yang diikuti tentu tidak meraih juara. Selain baru pertama, Indira juga tidak ada persiapan sama sekali. Namun hal tersebut tidak menyurutkan niat Indira dalam bernyanyi. Ia mulai latihan menyanyi dengan sang kakek dan kerap kali mengikuti les vokal di beberapa tempat. Beranjak dari sanalah bakat menyanyi dalam diri Indira semakin muncul dan terasa. Terlebih, kedua orang tuanya mensupport dan memotivasi Indira dalam mengembangkan serta meningkatkan bakat yang ia miliki di bidang musik. Dengan bertambahnya usia serta vokal yang terasa, banyak lomba yang dijajal Indira, seperti Lomba Pekan Seni Remaja PSR tingkat Kota Denpasar, lomba menyanyi dalam FLS 2N sebagai Duta Kota Denpasar, Lomba Cipta Lagu Kreasi sebagai Duta Provinsi Bali di tingkat nasional, Lomba Menyanyi Pop Bali Kabupaten Badung, Lomba Bintang Radio, dan masih banyak lomba lainnya. Halo, perkenalkan, nama saya Putu Indira Pradnya Paramita, biasa dipanggil Indira. Awal mula saya ikut lomba bernyanyi itu sejak umur 10 tahun, kira-kira kelas 5 SD. Dan lomba pertama saya di mall. Inspirasi menyanyinya sebenarnya dari nenek karena beliau yang nyuruh pertama kali. Dan saya pertama kali ngisi acara itu di acara ulang tahun Banjar di Badung kalau nggak salah. Dan semenjak itu saya mulai mengikuti lomba-lomba dan sampai sekarang tetap fokus menyanyi. Lomba-lomba yang pernah saya ikuti itu yang pertama ada lomba PSR atau Pekan Seni Remaja. Itu Astung Karum dapat juara 1 antar Kota Denpasar. Kemudian yang kedua ada FLS 2N mewakili Kota Denpasar mendapat juara 2. Kemudian ada lomba Cipta Lagu Kreasi Keagamaan Agama Hindu. Itu mewakili Provinsi Bali dan Astung Karum juga mendapat juara 2. Kemudian lomba menyanyi Bali, menyanyi pop Bali di Kabupaten Badung, saya pernah mendapat juara 2 dan juara 3.
Kemudian lomba bintang radio Kota Denpasar dan lomba bintang radio Kabupaten Singaraja itu saya pernah mendapat juara 2 dan juara 3. Dalam mengasah kemampuan di bidang vokal, Indira mendapat dukungan dari kakeknya. Peran sang kakek dalam keberhasilan yang Indira raih sangat besar. Selain belajar vokal dengan sang kakek, Indira kerap diajak menyanyi di acara ulang tahun, nikahan, acara STT, dan lain sebagainya. Indira juga kerap memanggil pelatih vokal seperti Ari Ariyama dan Coach Shaka, salah satu coach PRTV, ketika akan mengikuti sebuah kompetisi. Jadi awal mula Indira ikut latihan vokal itu dari kakek Indira sendiri yang namanya kakek Putu Yase, dan dari sana Indira sering diajak untuk ngisi acara di acara ulang tahun, di acara nikahan dan lain-lain. Kemudian semakin besar Indira mulai mengikuti les vokal di Bapak Ari Ariyama, kemudian sering juga memanggil Coach Saka, yaitu pelatih dari BRTV 2021. Dan untuk saat ini Indira tidak mengikuti les vokal lagi. Selamat pagi, Indonesia. Dengan mengikuti berbagai lomba, banyak cerita serta pengalaman berharga yang didapatkannya. Selain teman baru, bertemu pelatih vokal dan kenal dengan beberapa penyanyi terkenal, hal itu semakin memacu semangat Indira dalam bernyanyi, terlebih saat lomba banyak kritik membangun yang ia dapatkan, seperti teknik-teknik menyanyi, cara mengatur nafas, intonasi, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak lomba yang diikuti, remaja asal Banjar, Minggir, Padang Sambian, Kelot, Denpasar ini yang paling berkesan adalah ketika mengikuti lomba cipta lagu kreasi keagamaan agama Hindu yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2016 sebagai Duta Provinsi Bali. Indira bangga karena dapat mewakili Bali di tingkat nasional dan bersaing dengan duta lain di seluruh Indonesia. Dia sakit hati demi beli. Dari sekian banyak lomba yang saya ikuti, lomba yang paling berkesan menurut saya itu adalah lomba cipta lagu kreasi keagamaan agama Hindu, itu yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2016. Dan pada saat itu saya mewakili Provinsi Bali mendapat juara 2. Kenapa berkesan? Karena saya bangga bisa mewakili Provinsi Bali dan bersaing di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dan pastinya membanggakan nama Bali. Kendala saat bernyanyi itu sebenarnya saat kita harus memahami apa isi lagu tersebut, karena jika bernyanyi tanpa penghayatan yang bagus, isi atau arti lagu tersebut tidak akan tersampaikan kepada pendengarnya. Beli sayang, mai jepaken tiang, jeni negara di samping tiang. Di tahun 2021 lalu, Indira mengikuti ajang pemilihan bintang radio dan televisi BRTV Bali TV 2021 yang diselenggarakan Bali TV. Kata Indira, mengikuti BRTV 2021 ini karena ingin mengikuti jejak para senior atau penyanyi-penyanyi Bali jebolan BRTV tahun sebelumnya yang sudah sukses meramaikan belantika musik pop Bali. Selain itu, Indira dapat pembelajaran berharga. Bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi dengan band, mengikuti arahan pelatih atau coach guna menyuguhkan penampilan yang memukau kepada para pemirsa.
Indira mengikuti kompetisi BRTV 2021 karena ingin mengikuti jejak para senior, yaitu penyanyi-penyanyi Bali jebolan BRTV yang sudah terkenal dan sukses. Dan di BRTV ini Indira belajar untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan baik bersama band, bersama pelatih vokal atau coachnya, agar bisa menampilkan sesuatu yang memukau dan dikenang oleh audiens Bali TV. Selain itu, banyak hal yang Indira pelajari dalam BRTV 2021 ini karena kritikan dan saran-saran dari para komentator, band, dan pelatih vokal itu membuat Indira ingin belajar lebih dalam lagi mengenai bernyanyi atau bermusik. Indira berharap dirinya mampu meningkatkan skill dalam bidang bernyanyi sehingga nantinya mampu menjadi penyanyi terkenal bukan hanya di Bali, namun di kancah nasional maupun internasional. Selain itu, Indira berharap dirinya mampu menciptakan lagu seperti penyanyi-penyanyi terkenal lainnya sehingga dapat menghibur masyarakat lewat karya yang ia hasilkan. Rasa sayang tiang, sumpah mati tiang sayang, jumpa aja beli, napoken anak kalau aneh lungan tergantian, cara sesai orang beli nangis, lu ada terus nari hati, dia tuh sehingga merubah rasa sayang dia, sumpah mati tiang sayang beli. Untuk saat ini, Indira sedang menempuh pendidikan di Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Dan saat ini Indira berada di semester 7. Dan untuk kedepannya, harapan Indira untuk diri sendiri itu adalah menjadi penyanyi yang profesional, baik itu di Provinsi Bali maupun di nasional maupun di internasional. Tapi tidak mengabaikan kuliah juga dan pekerjaan Indira saat ini. Untukmu terukir manis dalam renunganku, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Nah, bagaimana Yona Bali, hobi dan juga kegiatan Putu Indira Pradnya dalam bidang tarik suara ini? Suaranya benar-benar merdu ya. Nah pemirsa, tidak hanya sampai di sana, berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil Putu Indira Pradnya dalam bidang lainnya yang ternyata dirinya ini juga mempunyai kepiawaian dalam bidang lainnya yang juga kerap kali ditugaskan sebagai seorang Master of Ceremony atau MC dalam sejumlah ajang, bermain musik tradisional Bali hingga terjun dalam bidang pageant. Penasaran kira-kira seperti apa cerita lebih dalamnya? Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max. Yona Bali, Putu Indira Pradnya Paramita yang kerap disapa dengan Ga Indi ini mempunyai prestasi yang begitu membanggakan. Ternyata tidak hanya dalam bidang tarik suara bernyanyi, dirinya memang patut diacungi jempol, namun diri Yona yang satu ini juga mempunyai bakat dan juga kegemaran dalam bidang-bidang lainnya. Yaitu dirinya juga kerap kali ditugaskan sebagai seorang MC atau Master of Ceremony dalam berbagai ajang, berkecimpung dalam melestarikan seni dan juga budaya Bali, dan juga terjun dalam bidang pageant, di mana dirinya juga pernah menjabat sebagai Truni Jegek Padang Sambian. Nah, kira-kira seperti apa ya informasi selengkapnya dari Yona yang berasal dari Kota Denpasar dan saat ini duduk di bangku semester 7 jurusan Teknik Sipil di Universitas Warmadewa. Penasaran kira-kira seperti apa? Untuk itu kita saksikan, ini dia. Yona Bali, Putu Indira Pradnya Paramita merupakan anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Kadek Eka Parwita SE dengan Niluh Sinta Mahadin Esos SPD. Selain aktif dalam bidang musik khususnya bernyanyi, Yona kelahiran Denpasar 22 Oktober tahun 2000 ini juga memiliki bakat dalam bidang menggener wayang, musikalisasi puisi, bermain gitar, dance, menari,
terjun sebagai MC atau Master of Ceremony, serta pernah mengikuti pemilihan Teruna Bagus Truni Jegek Desa Padang Sambian tahun 2017. Dalam bermain gitar maupun menggelar wayang, Indira mengaku belajar secara otodidak sehingga dirinya ingin mendalami kedua bidang tersebut guna mendukung kegiatannya dalam bernyanyi, juga melestarikan budaya Bali lewat menggelar wayang. Awal mula mengikuti pemilihan Teruna Bagus dan Truni Jegek Padang Sambian karena dipilih mewakili Seke Teruna Dharma Suci. Di ajang tersebut Indira belajar banyak hal seperti public speaking, tata cara berbusana, serta ilmu lainnya. Selama menjadi Teruni Jegek Padang Sambian, banyak kegiatan yang Indira lakukan seperti sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan menjaga pola hidup sehat, menghadiri acara pemilihan Teruna Bagus Truni Jegek desa lain, serta ikut dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Selain bernyanyi, Indira bisa bermain gitar dan keyboard. Jadi karena Indira belajar musiknya itu otodidak, jadi untuk dasar-dasar teorinya mungkin Indira masih belum terlalu mengerti, dan mungkin untuk kedepannya Indira ingin pelajari lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara untuk bermain musik yang benar. Selain bernyanyi, Indira juga sering mengikuti perlombaan di bidang MC atau Master of Ceremony. Kemudian Indira juga sering ikut lomba dance. Kemudian Indira juga ikut lomba nari dan pernah juga mengikuti ajang pemilihan putra-putri desa yaitu Teruna Bagus dan Truni Jegek Padang Sambian tahun 2017. Jadi awal mula Indira ikut Teruna Bagus Truni Jegek Padang Sambian ini itu dipilih per Seketruna yang ada di desa Padang Sambian. Kemudian Indira mewakili Seketruna Indira sendiri yaitu Seketruna Dharma Suci. Kemudian di ajang Teruna Bagus Truni Jegek ini, Indira belajar mengenai bagaimana public speaking yang bagus, kemudian bagaimana berpenampilan yang baik, bagaimana berbuat atau berkata yang baik dan bisa berguna bagi masyarakat desa di Padang Sambian. Kegiatan yang Indira lakukan saat menjadi Truni Jegek Padang Sambian itu menghadiri acara-acara seperti pemilihan Teruna Bagus Truni Jegek yang lain dari desa-desa lain, kemudian juga ikut berpartisipasi dalam rangka gotong royong di desa atau acara perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh desa atau diadakan oleh Kelurahan Padang Sambian. Jadi pesan Indira untuk para Yowana Bali, khususnya di Desa Padang Sambian, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Kita harus tetap menjaga kesehatan diri kita dan kita juga harus tetap mendukung protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai ibu dari Indira, saya pastinya selalu berusaha untuk mendukung Indira sepenuh hati. Ya, seperti misalnya dari moral, kemudian juga dukungan yang paling penting adalah waktu. Ada waktu untuk anak saya, jadi berusaha untuk menjadikan dia seseorang yang pastinya berarti. Harapan saya sih nggak terlalu muluk, yang pasti Indira bisa menjadi seseorang di balik hobi dan pendidikan yang dia tekuni sekarang. Jadi kalau hobinya menyanyi, dia bisa menjadi penyanyi yang menghibur di semua kalangan. Dan kalau dia sekarang kuliah di teknik sipil, saya pengen dia menjadi seseorang yang berkarir di jalur pendidikannya dan menjadi sukses. Dengan menekuni berbagai bidang, baik di bidang musik maupun seni budaya Bali, Indira berkeinginan dapat menghibur para pendengar lewat lagu yang dinyanyikan, serta bertekad dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Indira berpesan kepada seluruh Yowana yang ada di Bali agar tetap semangat, tetap kreatif, mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimiliki guna mencapai hasil yang memuaskan,
membanggakan keluarga, dan berguna bagi bangsa dan negara. Pesan Indira untuk Yowana yang ada di Bali, mungkin teruslah gali potensi yang ada dalam diri kalian, jangan lupakan budaya dan seni yang ada di daerah kalian masing-masing, dan jangan menyerah, dan terus gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Aku sedang mencintaimu, meski engkau tak pernah tahu. Waktu menjaga hatiku, aku sedang mencintaimu, meski hatiku takkan mampu tanpa sudut wajahmu mengisi bingkai hariku. Takkan ada cerita tanpa sudut wajahmu mengisi bingkai hariku. Takkan ada cerita indah seperti dulu. Biona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Biona Max minggu depan karena kami akan hadirkan kembali informasi dan juga aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Hingga juga dengan pesan ibu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta wajib menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Salam Yowana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.